billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Setiap hari ini teman-teman semua, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali ya di majelis ta'lim pekanan kita insyaallah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamang Pak. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kitab zakat ya. Kitabu zakah ya. Kenapa ini penting juga ya? Ini jadi supaya nggak bosan ya. Kemarin kita bahas alaq, kemarin lagi ini. Tapi materi ini sudah saya jadi sudah memang masuk ke silabus ya, masuk ke silabus. Nanti ada faraid ya, kitab faraid. Apa tuh faraid? Ilmu waris ya. Nanti insya Allah kita akan ini. Penting sekali nih, karena ya buat kehidupan sehari-hari, apalagi zakat. Dan biasanya zakat ini selalu Allah sandingkan dengan sholat ya, sholat. Wa aqimus shalah wa atauz zakah. Aqimus shalah wa atauz zakah, terus disandingkan. Artinya apa? Zakat ini penting tidak? Nah, penting sekali ya. Perintah dari Allah Taala, dan zakat termasuk rukun Islam ya. Rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam. Kirain ini pada apa? Ke sana? Pada ke mana? Ciwok ya? Enggak? Eka doang. Oh, Eka doang kan? Untuk juga. Jadi zakat ini penting sekali ya. Siapa tahu antum punya sesuatu yang ternyata itu saya harusnya udah zakatin. Nah, belum nih. Nah, kita akan bahas, oke? Insya Allah cuma 3 poin ya. Waktunya singkat, 3 poin insya Allah. Jadi harta yang wajib dizakati. Penulis ya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha ya, seorang ulama mazhab Syafi'iyah yang tinggal di Irak ya, kalau tidak salah. Beliau menuliskan 5 harta yang wajib dizakati. Ada 5. Adapun dalam kitab yang lain, saya baca di dalam kitab Safinatun Najah ya. Siapa yang suka baca kitab kuning dulu? Ya. Itu ada 6. Jadi yang ke-6-nya itu adalah ar-rikazu ya wal ma'din. Rikaz itu harta karun, kemudian barang tambang. Nanti kita akan bahas ya. Kalau ada pun di sini beliau menulis 5 ya. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu binatang ternak. Jadi binatang ternak adalah sesuatu yang wajib dizakati. Apa aja? Domba atau kambing, kemudian sapi dan unta. Kalau ayam wajib dizakati enggak? Tidak ya. Jangkrik. Kemarin ada yang lain ya, jangkrik wajib enggak? Aduh ya Allah. Ya, enggak ada ya. Dan seterusnya. Jadi hanya unta, sapi, kemudian apalagi? Domba dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah barang berharga. Di sini dikatakan al-athman. Al-athman bentuk jamak dari saman. Saman itu artinya yang bernilai ya. Yang bernilai apa? Perhiasan, yaitu emas atau perak ya. Ini juga wajib dizakati. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah hasil pertanian. Hasil pertanian. Contohnya padi, kemudian apa lagi? Gandum, jagung, hui ya, umbi-umbian. Apalagi? Kurma ya. Nah, jadi pokoknya tergantung bagaimana negeri tersebut ya. Biasanya makanan pokok atau bahan makanan pokok di negeri tersebut. Misalkan Indonesia ya padi. Kalau di luar negeri mungkin seperti Arab Saudi kurma ya. Kemudian juga hintoh itu gandum ya. Biasanya di Eropa juga gandum ya. Pakai makan roti biasanya. Kemudian di Afrika itu biasanya jagung. Jagung itu jadi makanan pokok dia. Jagung, kemudian umbi-umbian, ubi ya, singkong dan seterusnya. Itu masuk kepada
sesuatu yang wajib dizakati. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan ya nanti, tapi kita nggak akan bahas buah-buahan nanti ya, hanya 3 poin saja yang kita akan bahas. Yang kelima adalah barang-barang dagangan ya. Nah, seperti kita nih ya, kita kan perusahaan ya, dagang, antum juga sama dagang, itu apakah wajib nanti kita dibahas ya. Baik, dalil kewajibannya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka ya. Dan zakat ini ya dapat memperbaiki keadaan kita ya, orang-orang kaya khususnya ya. Bagaimana orang-orang kaya ini dididik supaya mereka tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit ya. Tidak apalagi, tidak dan seterusnya. Biar kita ya, orang-orang yang kaya ya, itu tahu diri lah bahasanya ya. Dilatih sama Allah supaya dia tidak ini. Karena sulit mengeluarkan harta, betul tidak? Oh, sulit. Nanti kita akan bahas kenapa sulit ya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ya, mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada ancamannya, iya. Ancamannya sangat pedih, ikhwah sekalian ya. Taib. Nih. Ancamannya ya, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, kemudian dia tidak mau menafkahkannya, nggak mau mengeluarkan zakat, ya, di jalan Allah, maka beritahukanlah kabar gembira. Ya di sini bilangnya kabar gembira, karena kata basyaro yubashiru dalam bahasa Arab itu kabar gembira. Ini kalimat istihza. Apa itu istihza? Allah mencemooh mereka, ya, mencemooh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah mengatakan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kabarkan kepada mereka berita gembira, yaitu azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadisnya sahih, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu min nari fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam." Ya, fayukwa jabuhu atau jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Ya. Jadi orang siapa saja kata Rasulullah yang memiliki emas dan perak, jadi pemilik emas dan perak, ya, kemudian tidak mau menunaikan haknya, tidak mau menunaikan zakat, ya, pada hari kiamat nanti dibentangkan untuknya, di harta itu akan diubah nanti menjadi lempengan-lempengan, ya, neraka yang dia itu dibakar dengannya, ya. Bahkan di sini bahasanya fayukwa, disetrika. Disetrikain tuh apa? Ke dahinya, kemudian ke tulang rusuknya, kemudian ke zohruhunya, itu punggungnya, disetrika. Nauzubillah min. Nah, itu ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapa saja yang tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bahasanya seperti ini, setiap kali lempengan itu menjadi dingin, ya, kullama baradat u'idat, ya, dikembalikan lagi. Udah dingin kan, biasanya kan kalau besi ya udah dingin, kemudian dipanasin lagi sama Allah, kemudian terus. Berapa lama? Satu harinya, bahasa hadisnya itu khamsin alfasana, 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana itu seperti 50.000 tahun. Ya, ngeri tidak? Nah, ngeri, ya. Satu hari di sana seperti kita hidup di dunia 50.000 tahun. 50.000 tahun. Berapa lama itu, Pak? Kita aja, wah, berapa di sini, ya? Berapa lama? Hanya 30 mungkin, 40, 50, 60. Kata-kata 70, ya. Diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hukuman, ya, bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat penting tidak? Nah, penting bagi kita orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ya, ada syarat, ya, yang wajib untuk menunaikan zakat.
Pertama adalah dia seorang muslim. Kalau bukan muslim nggak wajib. Ya. Dia seorang Islam, ya, yang masuk Islam, yang muslim. Kemudian yang kedua merdeka. Bukan budak. Kalau dulu ada, mungkin sekarang nggak ada. Ya. Yang ketiga, dia memilikinya sendiri. Ya. Bukan campur tangan orang lain, tapi dia betul-betul memilikinya. Ya. Sepenuhnya. Yang keempat, mencapai nisab. Nisab itu apa? Ya, batas ya. Binatang ternak. Kita berbicara binatang ternak. Kalau unta berapa nisabnya? Unta itu nisabnya 5. Ya. Minimal kalau antum punya 5 unta, maka sudah termasuk wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 1 kambing. Ya. Antum punya 5 kambing, 5 unta nih misalkan, antum zakatnya 1 kambing. 1 kambing dizakatkan. Itu wajib ya. Ustaz, apa sih perbedaan antara zakat dan sedekah? Ya, kadang kita suka bingung ya membedakan antara zakat dan sedekah. Apa itu? Ya, zakat itu apa? Rukun Islam ya. Sedekah? Apa? Nah, jadi zakat itu ada nisabnya. Jadi enggak semaunya. Kalau sedekah mau 1.000, 2.000 boleh? Boleh. Tapi kalau zakat ada perhitungannya. Ya, 2,5%, 1/10, 5%, 10%, 1/20 dan seterusnya. Taib. Kalau zakat waktunya ditentukan, betul tidak? Nah, kalau sedekah kapan saja. Taib, nanti kita akan bahas ya. Taib. Tadi unta 5 ya. Unta 5 berarti harga unta itu berapa sih satunya? Kurang lebih? Sekitar. Hah? 100-an mungkin ya? 100 ke atas lah ya. Kalau sekarang mungkin 100 ke atas, belum impornya dan seterusnya. Ya. Jadi unta punya 5 unta aja disebut orang kaya Pak Antum, Pak. Betul tidak? Bahkan ada unta yang harganya tuh ya 1 Ferrari. Ya, unta merah tuh. Unta merah tuh mahal, ya. Karena bentuknya juga bagus, ini bagus, pintar unta tuh. Kalau dijual tuh lebar gitu, ya. Berapa Kang? Unta berapa? Pernah ke itu unta nggak Kang? Waktu pas ke sana? Gede-gede Kang ya? Masya Allah ya. Jadi unta itu luar biasa deh kalau punya unta antum ya. Mau barik ya. Dulu bahasanya tuh ya unta itu mungkin bisa jadi pajeronya kita lah. Ya bisa jadi kan dulu kan nggak ada kendaraannya itu ya unta ya pajeronya atau Fortunernya lah. Terus kalau kuda ya kudanya larinya bagus, ininya kuat ya mungkin bisa jadi Ferrarinya lah kalau kuda. Ya. Kalau Avanza Xenia mungkin keledai lah. Ya, bisa jadi ya. Ya, keledai ya. Keledai juga bisa bawa barang ya. Oh, keledai Masya Allah ya, himar bahasa Arab. Tapi jadi ini ada nisabnya ya. Ada nisabnya, kemudian kalau sapi berapa sapi? Nisabnya 30 ya. Sapi itu nisabnya 30. Oh, aina minimal itu ya. Sapi itu ya 18,5 jutaan lah. Itu pun yang cungkring. Ya. Ya oke kita bilang 20 juta lah. Kalau limosin beda lagi ya. Limosin apalagi sapi-sapi yang Jawa tuh, sapi yang gede ya. Pak, saya lihat ada orang tuh berdiri, sapinya tuh tinggi besar Pak. Ini sapi apa kata saya? Ada yang tahu sapi apa? Sapinya gede banget Pak. Ya. Hah? Sapi Irfan Hakim. Apa? Sapi Ewing ya. Wallah gede banget Pak. Bapak berdiri nih tegak ya, orang tinggi tegak. Itu sapinya lebih tinggi Pak. Masya Allah. Hitunglah misalkan 30 jutaan lah limosin ya minimal. Itu pun jarang kalau yang 30 juta. Biasanya di atas 30 ya limosin tuh. Nah, dari Jawa tuh biasanya ya. Kita kan kemarin ngambil dari Jawa juga ya. 30 kali 30 Pak. Berapa?
900 juta, Pak. Masya Allah. Ya, itu yang paling minimal itu. Ya. Belum kan tergantung kiloan ya. 500 kilo, 600 kilo tuh beda lagi harganya. Jadi bisa disebut orang kaya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya hanya mengeluarkan 1 sapi. Mudah tidak? Mudah. Dan itu pun yang 1 tahun, umur usia 1 tahun. Ya 1 tahun berapa belas juta mungkin. Ya, masih di bawah 10 mungkin. Ya Allah Ta'ala. Mudah tidak? Mudah Pak ya. Berikan zan Allah. Ya. Kemudian kalau domba atau kambing berapa? 40 dikeluarkannya cuma 1 aja. Cuma 1 kambing. Itu pun usianya 1 tahun. 1 tahun masih kecil ya. 1 tahun masih kecil ya. Saya itu biasanya, karena saya tukang domba ya. Jadi tahu harganya. Yang paling minimal itu yang sedang ya, saya katakan. Itu di harga sekitar 2,5 juta. Kalau 2,5 juta kali 40 berapa Pak? 100 juta. Nah, orang kaya lah. 100 juta ya. Di kambing doang punya 40. Nah itu. Jadi nisabnya seperti yang tadi saya katakan ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian harus mencapai haul. Yang kelima syaratnya harus mencapai haul. Haul itu apa? Harus 1 tahun. Ya, misalkan Bapak punya domba 40. Belum sampai setahun, jarak 11 bulan dipencita. Ya, domba 1 misalkan 2. Masuk zakat tidak? Tidak. Kalaupun mau mengeluarkan bukan zakat namanya, tapi sodakoh. Tadi ada tuh yang nanya yang sebelum ini. Jadi saya ada teman saya katanya. Jadi setiap sebelum 1 tahun dia tuh punya emas 85 gram. Sebelum 1 tahun dia jual katanya. Jadi sebelum dia 1 tahun karena nggak mau mengeluarkan itu dia jual. Allah ya. Boleh tidak? Ya, sebetulnya boleh aja. Hah? Hah? Tapi ngakali itu pengen ngakalin Allah atau gimana itu ya? Bahaya tuh kalau ngakalin Allah ya. Ngeri. Jadi dia jual sebelum 1 tahun dia jual. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman ya dia pengen ngakalin Allah kayak gitu. Nggak mau mengeluarkan zakat. Kalau dia jual kan dapat untung, betul nggak? Iya. Kalau dia sedekahin, dalam matematika kita sih nggak dapat untung ya. Cuman kalau di sisi Allah itu ada balasannya. Karena dia mengeluarkan zakat untuk di jalan Allah. Cuman 2,5% ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang keenam syaratnya adalah digembalakan. Maksudnya adalah nggak ada pekerja, nggak ada yang ngasih makan. Ya. Ya, kalau digembalakan kan gratis, betul tidak? Ya. Dijor, kemana? Di padang rumput dan seterusnya ya. Dijor. Ini karena dia nggak mengeluarkan uang, cuma nungguin tiap hari. Gitu. Tapi kalau dia tidak digembalakan kan dikasih makan, misalkan kasih makannya tuh kadang apa namanya bekas tahu tuh apa? Ampas tahu ya, dage ya, kemudian apalagi rumput dan seterusnya kan? Ya. Berarti Allah Ta'ala alam mungkin tidak masuk kepada ini. Misalkan. Lihat maha adil Allah ya, tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Tadi dalil berkaitan dengan nggak sampai setahun ya. Laisa fi mali zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sampai mencapai haulnya. Jadi tadi ya. Boleh aja misalkan mau dijual ya. Cuman tadi dia artinya tidak mau mengeluarkan ininya di jalan Allah. Kalau dengan maksud itu ya. Kalau dia maksudnya memang pingin nyembelih ya, karena memang buat makan, itu beda lagi ya. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat dan Allah Maha tahu ya. Kemudian selanjutnya poin yang kedua adalah barang berharga atau asman ya. Wa mal asman ya, dzahab wal fiddah. Jadi barang berharga itu yang wajib dizakat itu ada 2 yaitu emas dan perak. Dan syaratnya ada 5. Yang pertama dia Islam, merdeka, itu barangnya punya sendiri ya. Yang keempat dia mencapai nisab. Nisab emas berapa gram? 85 gram atau setara dengan 20 dinar. Kalau nisab perak berapa?
595 gram atau setara dengan 200 dirham. 200 dirham ya. Jadi di zakatnya adalah 2,5% kurang lebih ya. Dan harus mencapai nisab ya. Tadi harus mencapai nisab ya. Kemudian yang selanjutnya selanjutnya yang kelima adalah mencapai haul. Jadi harus sampai 1 tahun. Tadi ada pertanyaan, Ustaz, saya punya nih, tiba-tiba ada emas misalkan 100 gram. Apakah saya langsung harus zakatin atau enggak? Tidak. Ya. Harus tunggu sampai 1 tahun baru wajib. Kalau mau sedekah mau beda lagi, betul? Ya, apalagi sedekahnya ke saya, gitu kan? Oh, baik. Tahu aja dia tuh. Iya, tidak akan menolak ya. Jadi ketika dia memiliki, misalkan antum dapat emas nih 4 kilo misalkan. Kemudian tadi ada pertanyaan lucu nih. Ustaz katanya, saya misalkan punya emas 4 kilo. Terus ketika mendekati haul, saya jual 2 kilo. Apakah masih tetap bayar zakat? Dia pikir 2 kilo dengan 85 gram lebih besar 85 gram. Memang lucu, Masya Allah ya. Ya. 1 kilo itu berapa gram, Pak? 1000 ya, kurang lebih ya, 1000 gram ya. Jadi ini 1000 gram. Nah, berarti kalau 2 kilo berarti 2000 gram. Jelas lah ya. Bayar zakat. Ya, bayar zakat hanya 85 gram. Sekarang harga emas ya, harga emas itu berapa? Paling minimal tuh saya temukan 900.000 Pak ya. Ya. Sekarang mungkin sudah jarang. 1 bisa 1,2 bahkan 1,3. Ya, emas ini Pak, harga emas. Hitunglah misalkan 1 juta kali 85 gram. Kamari Kang sabar yang nanya ya ke Akang. Kang kamari sabar gram? Iya nak. 1 gram berapa gram? 1 gram berapa juta harganya dulu? Tuh, 1.250.000. Ini yang kemarin nikah nih ya, nanya. Yang jelas nih A1 berarti ya, 1 juta. 1,25 ya. Tuh, dikali 85 gram berapa? Ya, sekitar 100 ya deh. 100 juta. Nah, itu sudah masuk kepada ini. Kemudian perak. Nah, perak nih yang jadi masalah. Perak itu, Pak. Sekarang 1 gram berapa? Saya baca itu kalau nggak salah 16 ribuan, Pak. Bener nggak sih? Coba deh. Coba saya pengen tahu beneran. Saya pengen tahu harga perak 1 gram hari ini. Tuh kan 16.000. Wallah jauh banget. Hah? Betul? Iya betul. $1 ya. Harga perak, Pak. Harga perak. Wallah ya. Kalau dikali 595 gram ya. Tadi $1 berarti hari ini $595. Berapa juta, Pak? Sekitar 8 juta ya. Di bawah 10 juta kan? Disebut orang kaya nggak yang punya uang segitu, Pak? Gua ya. Tidak, Pak ya? Tidak. Nah, jadi ulama sekarang mengatakan jadi seperti itu ya. Sekarang punya perak segitu nggak ada harganya. Betul tidak? Beda dengan yang punya emas. Makanya sekarang apa-apa dikonversikannya kepada emas. Karena emas itu stabil ya. Allah membarik. Jauh banget ya harga perak sama emas ya sekarang ya. Allah. Taib. Kenapa? Nggak ada 10, jauh banget itu. 1/10 aja nggak ada. Iya, nggak ada, jauh banget. Ya. Taib, saya ada pertanyaan kepada antum. Kemarin ada tahun apa ya? Tahun 2022 kalau nggak salah. Ada yang mau zakat ke saya itu. Ustaz, saya mau zakat katanya ke pesantren gitu ya. Nanti disalurkan gitu. Mau zakat 25 juta.
Berarti dia punya harta berapa? 1 miliar. Ya. Pertanyaannya, saya pertanyaan kepada antum. Apakah kita punya uang segitu, misalkan uang 100 juta, ya misalkan ya, apakah wajib zakat atau tidak? Wajib ya. Kenapa? Karena uang itu, uang kertas itu adalah yang digunakan untuk transaksi. Dulu emas dan perak digunakan untuk apa? Untuk transaksi. Nah, ulama sekarang mengkiaskan uang kertas hari ini itu ya sama dengan emas dan perak. Jadi alat transaksi, tukar menukar, ya. Maka dari itu jika antum punya uang setara dengan emas, ya, emas yang sudah mencapai nisab dan itu sudah mencapai haul 1 tahun, maka antum wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, seperti itu yang saya pahami. Jadi ketika antum punya 100 juta, berarti dikeluarkan 2,5%-nya berapa? 2 juta setengah. Nah, kepada siapa juga ada pertanyaan, Ustadz, saya punya ini ya, mau zakat. Kemudian saya ya udah karena mau zakat, saya beli semen, beli batu bata dan lain-lain buat masjid. Jadi zakatnya mau ke masjid. Kan? Boleh tidak? Kenapa alasannya? Nah, bukan asnaf ya. Yang saya tahu, yang saya pahami, bahwa zakat itu harus diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Siapa aja? Fakir, miskin, hamil zakat, ya. Ya asal jangan ngambil zakatnya banyak banget ya, kayak yang itu miliaran itu mah, wah, ngeri banget ya. Satu orang miliaran ya, ratusan miliar, wah, ngeri itu. Yang ketiga apa lagi? Yang keempat? Ghorimin, ya. Ghorimin itu apa? Orang yang berhutang. Makanya kemarin ada pemerintah, ya, ada wacana yang suka ngutang pinjol dapat bansos. Ya, sebetulnya itu adalah konsep Islam ya, kalau dari zakat sebetulnya. Tapi nggak tahu bansos kan bukan zakat ya. Bansos sosial dari zakat bukan? Bukan kan? Beda kan ya? Dari mana sih penghasilan bansos itu? Dari hibah kan? Jelas itu dari rakyat. Maksudnya dari hibah atau dari apa? Pajak kan? Oh. Ya, itu mah terserah pemerintah lah ya. Suka-suka mereka. Nah, adapun zakat betul. Memang zakat itu diperuntukkan salah satunya untuk ghorimin, orang-orang yang berhutang ya. Tapi juga ada syarat-syaratnya. Yang berhutang tuh ya bukan berhutang-hutang terus ya. Ada itunya, ada detailnya. Kemudian yang kelima apa lagi? Fisabilillah. Fisabilillah itu seperti apa? Orang yang berangkat haji itu masuk fisabilillah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya. Karena dia fisabilillah itu apa? Di jalan Allah. Orang yang haji jalan Allah bukan? Nah, kemudian apa lagi? Para dai, ya. Orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Nah, para ulama dan seterusnya itu masuk fisabilillah, ya. Yang keenam apa lagi? Oh, yang fisabilillah itu diantaranya yang berperang juga. Yang berperang, misalkan ada lagi berperang, nah itu dia juga berhak dapat. Ya. Di jalan Allah ya. Wallahu ta'ala alam. Itu harus ada pembahasan khusus. Yang keenam apa? Ibnu Sabil. Misal Akang, ya, misalkan Kang Reno, ya, Kang Reno pergi ke Arab Saudi di situ, ya, luntang-lantung di sana, kerjaan nggak ada dan seterusnya, ya. Pergi aja misalkan ya. Nah ini dapat nih Ibnu Sabil. Tiba-tiba di sana nggak ada pekerjaan dan seterusnya ya. Sampai dia dapat kerjaan, ya, dia tetap harus dikasih. Pas dapat kerjaan baru nggak dikasih. Ya, sampai ya, dia lihat bagaimana Islam perhatian ya. Bayangkan, mun kalau 8 asnaf ini betul-betul dijalankan oleh pemerintah, nggak bakal ada lagi pak yang gitu ya. Yang ketujuh apa? Yang tahu yang ketujuh apa?
Iya, hamba sahaya budak. Ya, budak juga dapat. Kalau sekarang nggak ada, insya Allah. Ustaz, kan saya budak mama. Ya. Kemudian yang ke-8 apa? Satu lagi, mu'allaf. Ya, mu'allaf itu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Jadi bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Ya, mungkin ada yang berpikir mu'allaf itu adalah orang yang Ya, baru masuk Islam. Bukan hanya itu, saya katakan. Ya. Bahkan kalau tidak salah, ya, setahu saya Rasulullah itu memberikan itu kepada Sofwan ketika itu. Dan Sofwan bin Umayyah itu bukan orang Islam. Sofwan itu adalah orang musyrik ketika itu, ya. Tapi diharapkan dia agar masuk Islam. Dan ternyata terbukti. Ketika Rasulullah sering memberikan itu zakat, ya, kepada dia, Sofwan masuk Islam. Jadi diharapkan dia itu bisa masuk Islam. Ya. Nah, ada juga yang mengkiaskan. Jadi kalau orang Nasrani juga boleh berarti kan? Ya. Misalkan orang Nasrani yang dia diharapkan bisa masuk Islam agar dilunakkan, ya, hatinya dan dia masuk Islam. Ya, wallahu taala alam. Ya. Tapi yang jelas kalau mu'alaf jelas. Kalau mu'alaf yang baru masuk Islam itu jelas harus dikasih agar teguh juga dalam keimanan. Ya. Dan bisa jadi juga dia seorang muslim, bisa jadi, ya, yang dia itu diharapkan dia istiqomah dalam keislamannya. Taib. Nah, Allah mubarik. Jadi kalau tadi kurang tepat, ya, ketika kita misalkan mengeluarkan zakat diberikan kepada masjid, tidak tepat. Apalagi digunakan tadi dia sudah langsung beli alat bangunan dan seterusnya. Kalau mau dikasihkan ke masjidnya dalam bentuk apa? Uang, ya, yang bisa nanti dibelanjakan untuk apa? Misalnya untuk orang fakir, miskin, diratakan. Apa Ustaz boleh satu orang saja, misalkan ke Ibnu Sabil doang, atau ke fakir miskin doang, atau harus ke semuanya? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang membolehkan satu orang saja, misalkan ke fakir aja, ke miskin aja, ke gorimin aja. Ada juga yang uang itu harus dibagi rata kepada 8 asnaf tadi. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah, rahimani rahimakumullah, adalah hasil pertanian. Hasil pertanian. Wa amma az-zuruf fatajibu az-zakata fiha bi thalathati syara'it. Jadi adapun hasil pertanian itu maka syarat wajib zakatnya itu ada 3. Yang pertama, dia ditanam dengan sengaja. Ditanam, ya. Jadi bukan tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri mah nggak ada zakatnya, ya. Tapi kalau kita yang nanam, ya, itu milik kita. Kemudian misalkan padi ini, ya, kita tanam, ya, itu ada zakatnya. Kemudian merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Tadi yang saya sudah katakan, ya, ada beras, kurma, jagung, umbi-umbian, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab. Ya. Nisab ini, hasil pertanian itu adalah 5 wasak. Saya ulangi, 5 wasak. Maksud dari 5 wasak itu, satu wasaknya adalah kurang lebih 130,4 kilo. Kalau dikali 5, sekitar 652 kilo. Ya, sekitar 652 kiloan. Kalau dikarungkan, ya, satu karung biasanya 25 kilo. Betul tidak? Sekitar 29 atau 30 kilo, 30 karungan. Sekitar 29 sampai 30 karungan. Nah, ini ada zakatnya? Nah, berapa persen? Yang tahu? Tergantung, betul. Ya, ada yang 1/10, ada yang 1/20. Ada yang 5% maksudnya, ada yang 10%. Kapan terjadi 5%? Betul, kalau diairin sendiri. Misalkan kita punya pegawai juga, ada tenaga manusia, di sana kita ngambilin airnya, misalkan dari mana, ya, dan seterusnya, siramin, nah itu 5%. Tapi kalau misalkan itu airnya ngalir sendiri, ya, mata air, sungai, ya, air tanah, ya, kita sendiri yang ininya, atau air hujan bahkan, maka itu diambil 10%. 10% dari 652 berapa? 65,2 kiloan. Sedikit, ya, insya Allah, ya.
Tadi adik saya nanya, antum punya sawah? Ya punya, Ustaz. Berapa biasanya sekali manen? Kurang lebih 5 ton, Ustaz. Oh, 5 ton berarti banyak ya, udah dapat ya. Nah itu kalau 5 ton itu berarti 5.000 kilo, betul tidak? Nah sekitar berapa kilo tuh? Ya, sekitar tergantung tadi apakah 5% atau 10%. Katanya 10%. Berarti 500 kilo ya? Oh, Masya Allah. Bayangkan kalau itu betul-betul dijalankan oleh para petani hari ini. Apakah masih ada lagi orang yang kemiskinan, kefakiran? Tidak ada. Betul tidak? Kecukupan semua. Insya Allah. Betul tidak? Nah, karena mereka tidak tahu kewajiban mereka. Ya. Nah, sugana itu pas antum kayak jadi tuan tanahna. Nah, antum tahu ya zakatnya dan seterusnya. Ya bisa jadi kan antum hari ini, jadi termotivasi nih, pingin apa? Pingin ngangon domba, pingin ngangon sapi, kamu ngangon onta. Ya. Ya, atau tadi dan seterusnya ya, nanam padi dan seterusnya. Atau ngangon emas, ya. Ngangon emas. Ya, dan seterusnya. Kemarin saya tuh ngobrol sama salah satu bapak yang teman saya tuh ke Sukabumi. Jadi dia itu dulu pedagang emas. Sekali bawa tuh dia puluhan kilo, sampai 20 kilo. Masya Allah ya. Nah, itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Saya pertanyaan nih. Kalau rumah masuk tidak? Apa alasannya? Bukan, ya betul ya. Tapi kalau rumahnya disewain, jadi objek zakat karena dia masuk barang dagangan. Kalau Bitcoin gitu, Bitcoin saya belum saya belum ini, nanti coba saya. Ini ada 2 orang nih berarti yang nanya. Kemarin ada yang nanya tentang gimana Bitcoin. Ya sekarang nanya lagi, nanti insya Allah harus dicari dulu ya. Khawatir saya berfatwa salah nanti. Saya nanti bilang halal, taunya haram. Nanti saya bilang haram, taunya halal. Wah, bahaya ya. Insya Allah nanti saya cari. Ada lagi yang lain? kalau tambang atau Tambang, barang tambang ya. Oh, tambak. Kalau tadi kalau misalkan barang dagangan nanti ada kita pembahasannya. Kita cuma sampai 3 poin ini. Nanti ada poin-poin yang lagi insya Allah. Saya akan bahas insya Allah nanti. Ya. Masuknya ke barang dagangan. Kalau yang emas itu Ustaz, apakah emas itu dalam kepemilikan atau seperti sekarang kan malah itu di tabungan emas gitu kayak di BSI atau apa gitu kan ada tabungan emas gitu kan. Tidak termasuk Ya, kalau dia tabungan emas itu artinya kan dia milik sendiri bukan? Iya kan? Kalau ditabung artinya kan dia punya dia kan? Nah, berarti masuk. Asalkan tadi mencapai nisab dan haul. Ya. Baik, uang balik. Nisabnya 85 gram, kemudian haulnya 1 tahun. Ada lagi, teman-teman? Enggak? Kalau misalkan tadi kan katanya uang pun juga bisa jadi zakat ya? Karena dikiaskan dengan ini. Iya. Nah, kalau misalkan kita kan punya uang 1 miliar, ya. Terus kita investasikan di tempat investasi, ya. Apa di sana kan udah udah dipakai usaha sama mereka, apa itu masih termasuk? Pertanyaannya bagus ya. Jadi uangnya yang tadinya itu disimpan oleh kita, jadi uang yang digolangkan, maksudnya uang bergerak ya. Saya belum tahu. Nanti saya coba cari tahu ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Nambah ilmu juga buat saya ya. Kalau disimpan secara pribadi jelas itu wajib. Tapi kalau misalkan uangnya digolangin, nah itu jadi ini ya. Kayak misalkan invest di sini dan seterusnya. Apakah wajib?
Wallahu taala alam. Ya. Jadi kita mesti memiliki pribadi. Jadi kalau misalnya kita punya uang tapi di misalnya di Al-Qasbah itu Al-Qasbah itu nggak wajib jaga gitu, tapi pribadi Al-Qasbahnya atas kekayaan di Al-Qasbah misalnya kan itu kekayaan perusahaan bukan kekayaan pribadi. Betul. Yang saya pahami gitu. Ya. Yang saya pahami adalah kekayaan pribadi. Kalau perusahaan biasanya pajak. Pajak dua bisa sama-sama ada. Pajak tidak. Ya, pajak itu kita nggak sukarela. Ya, Iya, bagus. paksa, kapaksa. Ya, kalau nggak bayar pajak, wah antum bisa segala sulit. Sedangkan dalam Islam, ya pajak itu ya sebetulnya tidak ada. Ya, inna sahibal mikyas finnar, kata Rasulullah. Sesungguhnya apa? Ya, yang itu pajak ada. Rasulullah mengancam di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, pemungut pajak. Ya, haram. Tapi kita tetap harus bayar. Ya, soalnya kalau nggak bayar, nah, antum akan disulitkan segala sesuatunya. Ya, kalau nggak bayar. Ya, kayak gini. Misalkan kita belanja nih, ya, biasa suka kita makan, ya, tiba-tiba ya pajak. Padahal kita harganya 15.000, tiba-tiba 18.000. Halal atau haram? Wallah itu haram. Ya. Kepada ya para pemilik usaha yang mengambil ya tanpa ada, kan nggak ada itikat, nggak ada akad, betul nggak? Tiba-tiba ada pajak, betul tidak? Kecuali di sana 15.000 belum, betul tidak? Belum pajak. Nah, beda lagi. Kan kita nggak ridho ya tiba-tiba pajaknya gede gisan. Seperti kemarin saya ke Jeddah ya, ke Madinah, betul nggak Kang? Pajaknya gede banget Kang. 15% bayangin. Bahasanya makan combro 1.000 ya, 15% jadi 1.000 berapa? 1.150. Gede banget itu. Itu dari satu orang, baru satu combro itu. Acan pun 10 combro. Sok hitung bingung kan? Iya itu ngeri ya. Allah, naudzubillah min dzalik. Itu gitu. Saya sampai pas lihat, tagihannya pajaknya gede banget kata. Sampai 56 real. 200 ribuan. Itu dari satu orang. Bukan. Seperti itu barakallahu fikum ya. Nauzubillah min dzalik.